Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadar rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak sekalian yang dirahmati Allah, mari kita coba renungkan kembali ya, firman Allah yang diabadikan di dalam surat Ali Imran di ayat 102. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan setelah menjadikan diri kalian orang yang menjadikan dirinya tergadai dengan urusan-urusan yang Allah tetapkan untuk kita jalani. Artinya apa? Menjadi orang muttaqin itu adalah sebuah predikat yang harus coba kita istiqomahkan ya, karena muttaqin itu adalah perilaku atau atribut yang sangat membanggakan karena Allah sudah memuliakan orang-orang yang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian orang yang paling bertakwa. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang siap untuk mengemban perintah-perintah yang sudah menjadi tugas hidup kita, yakni menjadi orang yang siap diatur oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap melimpahkan bagi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan juga manusianya. Dan sekali lagi bahwa persoalan yang hari ini melekat pada diri kita adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap agama ini. Karena terus terang saja kalau coba kita renungkan kembali bahwa ternyata sejarah telah membuktikan bahwa menjadi orang Islam itu diawali dengan fase di mana ada penolakan di dalam diri kita. Ada ketidakmauan untuk bagaimana mengamalkan Islam itu. Dan nanti ketika kita sudah bisa ya menjalankan Islam itu, nanti akan sampai pada sebuah masa di mana komunitas itu tidak kondusif, menyimpang dari yang seharusnya dijalankan. Dan itu sudah Rasulullah abadikan di dalam sebuah nasihatnya, badal Islamu ghariban wa sa'udu ghariban. Islam itu datang dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh. Wa sa'udu ghariban, dan nanti akan menjadi aneh kembali, menjadi asing kembali. Coba kita perhatikan bagaimana ketika Islam datang di saat masa jahiliyah. Ketika masyarakat jahiliyah itu menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, Hubal dan ratusan berhala yang ada di dalam ataupun di sekitar Ka'bah. Islam justru menawarkan kalimat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Islam menawarkan kalimat katakanlah Allah itu satu. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satu pun yang setara sebanding dengan Allah SWT. Dan nanti wasa'udu ghariban, nanti akan menjadi asing kembali, menjadi aneh kembali di saat kita sudah mengalami situasi yang dalam tanda kutip kemakmuran. Justru setelah itulah kita sudah mulai abai dan tidak lagi peduli dengan urusan agama. Wasa'udu ghariban, nanti akan menjadi asing kembali. Dan hari ini kita juga melihat betapa halaqah atau ta'lim yang sudah menjadi rutinitas kita itu, kita menyadari betapa beratnya kita menjalankan syariat istiqomah. Bukan hanya untuk para murid, tetapi para asatid yang sebenarnya dituntut bisa memberi contoh, memberi teladan, masih belum bisa menjadi contoh yang diharapkan. Bisa berperan di dalam aktivitas bagaimana kita membangun ketaatan kepada Sang Pencipta. Wa sayaudu ghariban, nanti menjadi asing kembali. Contohnya apa? Saya akan coba nukil kembali bagaimana sejarah berbicara itu ketika negara Azerbaijan bekas jajahan Soviet itu, karena terlalu lama dijajah oleh Soviet, masyarakat di sana masyarakat Islam itu justru semakin hari semakin tidak mengenal nilai Islam. Ada sebuah laporan yang pernah saya baca dalam sebuah reportase ya, sebuah tulisan, betapa masyarakat Azerbaijan itu tidak mengenal Islam dengan sebenar-benarnya. Jadi saat itu ketika hari Jumat ya, reporter bertanya tentang sholat Jumat, ibadah Jumat ya, banyak di antara mereka yang ya, tidak mengerti
ya, atau bahasa Jawanya toleh, karena tidak mengerti apa sih sholat Jumat itu. Bahkan mereka tidak mengerti bagaimana sholat itu. Ya. Ini sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Di saat kita mulai abai dan tidak ada minat sedikit pun untuk bagaimana belajar agama, justru itulah saat Islam sudah mulai dijauhi, ditinggalkan oleh umat Islam. Yaitu masyarakat muslimin, kita patut berbangga ya, karena lembaga kita, sekolah kita ini peduli dengan urusan seperti itu. Jadi yang membedakan kita dengan sekolah yang lain adalah adanya halakoh seperti ini, yang itu bisa memberikan motivasi pada kita untuk terus bagaimana kita berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Lalu saya berharap ya, monggo ya, para murid ya, siswa ya, termasuk juga para asatid ya, itu peduli dengan urusan dakwah ini, karena memang misi sekolah kita adalah misi dakwah. Bagaimana kita bisa mentransfer ya, bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan, tetapi bagaimana spiritual itu bisa menjalar dalam komunitas kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berkualitas. Karena itu pesan moral yang pertama ya, di dalam surat Al-Imran ayat 102 itu sangat relevan, masih sangat relevan. Karena kita dituntut apa? Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan kita tidak boleh mati meninggalkan ketika kita masih belum menyempurnakan keislaman kita. Kita belum berserah diri, berpasrah diri sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam insya Allah dalam surah ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat dimana tidak lagi bermanfaat, tidak berguna lagi harta kita dan anak-anak kita, kecuali yang orang yang datang berserah diri menghadap Allah dengan hati yang pasrah, hati yang qalbin salim, hati yang berserah diri. Karena itu masyarakat muslim Allah, bagaimanapun juga beratnya kita untuk menekan halaqah ini, mari kita coba support, kita dukung. Saya tidak lagi menginginkan adanya sikap ogah-ogahan di antara kita ketika kita sudah mulai nanti tatap muka ya, halaqahnya nanti insya Allah akan mulai kita biasakan di masjid ya. Saya berharap ketika ada jamnya, saatnya kita halaqah, monggo segera bergegas untuk bagaimana kita fas'au ila dzikrillah, segera memenuhi panggilan Allah ya, karena ini adalah perintah agama kita. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah hukumnya fardu bagi tiap pribadi muslim. Dan yang terpenting apa di dalam filosofi kita taklim itu adalah at-taghyir, adanya perubahan sikap. Jadi kalau sebelum mengaji kita taruhlah ya perilaku kita masih tidak baik ya, maka ketika kita sudah taklim, sudah belajar, mengerti tentang kaidah-kaidah agama, kita akan berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkualitas, yang lebih baik, mengerti tanggung jawab kita sebagai individu ya, sebagai pribadi muslim, kita tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga ya, bagian dari masyarakat ya. Kita sudah tahu apa yang jadi tugas hidup kita. Itu sekali lagi monggo kita siapkan diri kita, kita wakafkan diri kita untuk bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka apa? Untuk menabung ya, kebaikan dalam rangka apa? Kita memiliki bekal yang memadai untuk bagaimana kita menghadap Allah. Dan sebaik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, dan sebaik bekal itu adalah bekal ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, jangan sampai nanti ketika kita mati ya, kita tidak ada bekal yang memadai untuk bagaimana kita menghadap Allah. Saya rasa itu dulu yang ingin saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan kesabaran pada kita untuk selalu istiqomah, dan kita berharap semoga apapun yang kita kerjakan itu memang terlaksana hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan yang makbul, dan sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.